Halo, teman Paranoid. Selamat datang kembali di channel Paranoia Files. Selamat datang di Breckenridge, Colorado, tahun 1982. Di kota ski yang indah ini, dua wanita menghilang dalam satu malam yang sama. Kasus ini bukan sekadar pembunuhan, tapi sebuah kisah tentang kebetulan paling gila dalam sejarah kriminal, di mana seorang pembunuh justru diselamatkan oleh polisi yang memburunya. Ini bukan fiksi, ini kisah nyata yang benar-benar terjadi. Sebuah kasus yang memakan waktu hampir 40 tahun untuk terpecahkan. Ini adalah kisah Annette Snee dan Bobby Joe Oberholtzer. Breckenridge terletak di negara bagian Colorado, Amerika Serikat. Ini adalah kota resort ski mewah yang terletak di jantung pegunungan Rocky Mountains. Bayangkan jalanan yang dipenuhi toko-toko eksklusif, restoran mewah, dan turis kaya yang datang dari seluruh dunia untuk bermain ski. Tapi di balik kemewahan itu, ada orang-orang biasa yang bekerja keras untuk menghidupkan kota ini. Pelayan restoran, petugas lift ski, pekerja hotel, mereka tinggal di kota-kota kecil yang lebih terjangkau di sekitar Breckenridge. Salah satu kota itu adalah Alma, sekitar 16 km ke selatan. Alma adalah kota tertinggi di Amerika Serikat, dengan ketinggian 3.224 meter. Kota tambang tua yang tenang, tempat para pekerja kelas menengah tinggal. Jalan yang menghubungkan Breckenridge dan Alma adalah Highway 9. Jalan berkelok-kelok yang menembus pegunungan. Di siang hari pemandangannya indah, tapi di malam hari, terutama saat musim dingin, jalan ini gelap, sepi, dan berbahaya. Tanggal 6 Januari tahun 1982, badai salju melanda area ini. Angin kencang, suhu turun drastis mencapai minus 20 derajat Celcius. Malam yang sempurna untuk tinggal di rumah. Pada masa itu belum ada Uber, belum ada ponsel pintar. Di kota-kota pegunungan seperti Breckenridge, hitchhiking atau menumpang kendaraan orang asing adalah hal yang sangat lumrah. Itu adalah cara warga lokal untuk pergi bekerja atau pulang ke rumah. Annette Snee usianya masih sangat muda, 21 tahun. Annette dikenal oleh teman-temannya sebagai gadis yang mandiri dan pekerja keras. Bayangkan, dia memegang dua pekerjaan sekaligus untuk menghidupi dirinya. Pagi hari sebagai petugas kebersihan atau housekeeper di Holiday Inn, dan malam harinya menjadi pelayan koktail. Dia punya ciri khas unik yang kelak akan menjadi petunjuk penting. Dia suka memakai kaos kaki panjang berwarna oranye yang mencolok. Sore itu, tanggal 6 Januari tahun 1982, sekitar jam 4:45 sore, langit musim dingin di Breckenridge mulai meremang gelap. Annette terpantau baru saja keluar dari sebuah apotek setelah membeli obat. Beberapa saksi mata bahkan sempat melihatnya berbincang sebentar dengan seseorang di luar sana. Dia berniat menumpang kendaraan atau hitchhiking untuk pulang ke rumahnya di kawasan Blue River. Dia harus segera bersiap-siap dan ganti baju, karena jam 8 malam nanti dia memiliki jadwal shift kerja di sebuah bar bernama The Flip Side. Tapi sayangnya, shift kerja itu tidak pernah dimulai. Perjalanan pulang yang seharusnya singkat justru menjadi perjalanan terakhirnya. Sejak detik dia berdiri di pinggir jalan untuk menumpang mobil sore itu, Annette Snee tidak pernah sampai di rumah, tidak pernah sampai di tempat kerja, dan menghilang tanpa jejak. Sementara keluarga Annette mulai cemas karena putri mereka tak kunjung sampai di tempat kerja. Mimpi buruk malam itu belum selesai. Barbara Joe Oberholtzer, atau yang lebih akrab dipanggil teman-temannya sebagai Bobby Joe, saat itu berusia 29 tahun. Dia adalah seorang istri yang bahagia dari Jeff Oberholtzer, pasangan muda yang tinggal di kota kecil Alma. Bobby Joe bekerja sebagai resepsionis di sebuah kantor real estate lokal
di Breckenridge. Dia dikenal sebagai sosok yang ramah dan disukai banyak orang. Hanya berselang sekitar 3 jam setelah Annette menumpang mobil, tepatnya jam 7:50 malam, Bobby Joe Oberholzer sedang berada di sebuah tempat bernama Village Pub. Berbeda dengan Annette yang bersiap kerja, suasana hati Bobby Joe malam itu sedang sangat gembira. Dia baru saja merayakan kenaikan jabatannya bersama beberapa teman. Sebelum pulang, dia menyempatkan diri menelepon suaminya, Jeff. Dalam sambungan telepon itu, Bobby Joe terdengar ceria. Dia memberitahu Jeff bahwa dia sudah selesai merayakan promosinya dan akan segera mencari tumpangan untuk pulang ke rumah mereka di Alma. Aku sedang minum sebentar dengan teman-teman. Jangan khawatir, aku akan segera pulang. Jeff menutup telepon dengan perasaan tenang, menanti istrinya pulang untuk melanjutkan perayaan. Jeff tidak pernah menyangka itu adalah kali terakhir dia mendengar suara istrinya. Namun, sama seperti Annette, tumpangan yang didapatkan Bobby Joe malam itu bukanlah jalan pulang. Setelah telepon itu ditutup, Bobby Joe melangkah keluar ke tengah dinginnya malam dan tak pernah terdengar lagi suaranya. Di rumah Jeff Oberholzer, keheningan mulai terasa mencekam. Jarak dari Breckenridge ke rumah mereka di Alma sebenarnya tidak terlalu jauh. Hanya sekitar 20-30 menit berkendara. Namun, 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, Bobby Joe belum juga sampai. Firasat Jeff mulai tidak enak. Ini bukan zaman ponsel pintar, di mana kita bisa mengecek lokasi seseorang lewat GPS. Jeff menelepon ke sana-sini, bertanya pada teman-teman yang tadi minum bersama Bobby Joe, tapi jawabannya sama. Dia sudah pulang dari tadi, Jeff. Tidak bisa hanya duduk diam menunggu, Jeff melakukan tindakan nekat. Tengah malam itu juga, dia membangunkan tetangganya dan mengajak mereka menyisir jalanan. Bayangkan situasi mereka saat itu. Menyetir pelan di tengah badai salju hujan pes. Mata mereka awas menatap ke pinggir jalan yang gelap gulita, berharap melihat sosok Bobby Joe sedang berjalan atau melambaikan tangan. Setiap gundukan salju terlihat mencurigakan. Setiap bayangan pohon terlihat seperti orang. Jeff menyetir dengan jantung berdegup kencang, berharap istrinya hanya terjebak macet atau berteduh di suatu tempat. Di sisi lain, situasi serupa terjadi pada keluarga Annette Snee. Pukul 8 malam lewat, manajer bar The Flipside mulai bingung. Annette adalah karyawan yang sangat disiplin. Dia tidak pernah terlambat, apalagi bolos tanpa kabar. Ketika Annette tidak muncul juga, manajernya menelepon ibu Annette yang bernama Eileen. Dering telepon di malam hari itu membawa kabar yang paling ditakuti setiap orang tua. Annette belum sampai di tempat kerja, Bu. Apakah dia masih di rumah? Saat sang ibu menjawab, kepanikan yang sama pun meledak. Tidak, dia sudah berangkat sejak sore. Dua keluarga di dua tempat berbeda kini disatukan oleh satu ketakutan yang sama, di mana mereka malam itu menjadi malam terpanjang bagi Jeff dan keluarga Annette. Namun, ketika cahaya pagi mulai menyinari tumpukan salju di pegunungan Rocky, harapan itu hancur berkeping-keping. Karena yang ditemukan oleh tim pencari bukanlah Bobby Joe yang sedang kedinginan menunggu jemputan, melainkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Pagi hari tanggal 7 Januari tahun 1982, cahaya matahari mulai menyinari pegunungan Rocky, tapi tidak ada kehangatan di sana. Akhirnya, dengan perasaan hancur dan lelah, pada pagi hari Jeff mendatangi kantor polisi untuk membuat laporan resmi orang hilang. Polisi pun bergerak bersama dengan Jeff dan beberapa sukarelawan. Mereka menyisir kembali rute yang mungkin dilalui Bobby Joe. Sayangnya, harapan Jeff untuk menemukan istrinya dalam keadaan hidup pupus beberapa jam kemudian. Sekitar pukul 3 sore, di area parkir Hoosier Pass yang sepi, pencarian itu berakhir. Area ini berada di ketinggian lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut. Sangat sepi, sangat dingin. Di sanalah, sekitar 300 kaki atau kurang lebih 90 meter dari jalan raya, di bawah tanggul salju yang curam, mereka menemukan Bobby Joe. Dia tewas akibat 2 luka tembak. Tapi, ada satu detail yang membuat
polisi langsung merinding. Di pergelangan tangan kirinya, melingkar sebuah zip tie atau kabel ties plastik. Ini bukan perampokan biasa. Zip tie itu menandakan dia sempat diikat. Dia sempat diculik. Kemungkinan besar, Bobby Joe berhasil memutus ikatan itu atau melonggarkannya, lalu lari menembus salju dalam gelap sebelum akhirnya ditembak oleh si pelaku dari jarak dekat. Di sekitar lokasi kejadian, polisi menemukan beberapa barang bukti. Ada tisu berdarah, ada sarung tangan, dan sebuah gantungan kunci kuningan. Gantungan kunci ini sempat menyesatkan penyelidikan selama puluhan tahun dan hampir menghancurkan hidup orang yang tidak bersalah. Kenapa? Karena gantungan kunci yang ditemukan tepat di sebelah mayat Bobby Joe itu adalah milik suaminya sendiri, Jeff Oberholzer. Polisi mengambilnya, lalu menunjukkannya kepada Jeff. Dan dengan jujur, Jeff mengaku, Ya, itu milik saya. Saya memberikannya pada Bobby Joe. detik itu juga, simpati polisi berubah menjadi curiga. Pikirkan dari sudut pandang polisi tahun 80-an. Istri tewas, suami punya alibi yang lemah, dan barang pribadi suami ditemukan di tempat kejadian perkara pembunuhan. Jeff Oberholzer, yang baru saja kehilangan istrinya, seketika menjadi tersangka utama. Sementara Jeff berjuang membuktikan dirinya tidak bersalah di tengah interogasi polisi yang keras, pertanyaan besar lainnya masih menggantung. Di mana Annette Snee? Apakah dia melarikan diri? Apakah dia masih hidup? Keluarga Annette hidup dalam ketidakpastian yang menyiksa hari demi hari, minggu demi minggu. Januari, Februari, Maret berlalu. Salju mulai mencair, musim semi datang, dan akhirnya musim panas tiba. 6 bulan penuh tanpa jawaban. Hingga akhirnya 3 Juli tahun 1982, seorang anak laki-laki sedang memancing di Sacramento Creek, sebuah area terpencil di Park County, sekitar 20 mil dari tempat Bobby Joe ditemukan. Saat melihat ke arah sungai, dia melihat sesuatu yang aneh tersangkut di bebatuan. Itu adalah tubuh Annette Snee. Kondisinya sudah sulit dikenali karena waktu yang lama, tapi pakaiannya masih utuh. Dia ditemukan tertelungkup di air, dan ada satu ciri khas yang membuat identifikasi menjadi cepat. Dia mengenakan kaos kaki selutut berwarna oranye yang sangat mencolok. Detail inilah yang membuat media kemudian menjuluki kasus ini sebagai The Orange Sox Murders. Tim forensik melakukan otopsi dan uji balistik. Hasilnya menggemparkan. Peluru yang diambil dari tubuh Annette Snee identik dengan peluru yang membunuh Bobby Joe, ditembakkan dari pistol yang sama. Pistol genggam jenis revolver 38 atau 357 Magnum. Kesimpulannya jelas, ada satu orang, satu monster yang berkeliaran di malam badai itu, membunuh 2 wanita muda di 2 lokasi berbeda. Polisi kembali menoleh ke Jeff. Apakah Jeff juga membunuh Annette? Masalahnya, Jeff sama sekali tidak kenal Annette. Tidak ada motif, dan alibi Jeff malam itu cukup kuat untuk membuktikan dia tidak mungkin berada di 2 tempat yang berjauhan dalam waktu singkat di tengah badai salju. Meski begitu, karena tidak ada tersangka lain, bayang-bayang kecurigaan tetap mengarah ke Jeff. Kasus ini pun menemui jalan buntu. Tahun berganti tahun. Detektif yang menangani kasus ini pensiun. Berkas kasus berdebu. Jeff Oberholzer menikah lagi, mencoba melanjutkan hidup, tapi selalu dihantui masa lalu. Keluarga Annette dan Bobby Joe menua dalam kesedihan. Hampir 4 dekade berlalu, kita masuk ke tahun 2020. Dunia sudah berubah, teknologi sudah melompat jauh ke depan. Polisi Breckenridge yang baru bersama agen dari CBI atau Colorado Bureau of Investigation memutuskan untuk membuka kembali kotak bukti lama yang sudah berdebu itu. Mereka mengambil kembali sarung tangan Bobby Joe yang ditemukan di salju 39 tahun lalu. Ternyata di dalam sarung tangan itu ada campuran DNA korban, dan DNA orang asing. Dan ingat tisu berdarah yang saya sebutkan di awal, itu mengandung darah murni si pelaku. Awalnya, polisi memasukkan DNA dari tisu itu ke database kriminal biasa atau CODIS. Hasilnya,
Zong, tidak ada kecocokan. Artinya, si pembunuh ini kemungkinan besar belum pernah masuk penjara atau datanya tidak ada di sistem kepolisian. Tapi, penyidik tidak menyerah. Mereka menggunakan senjata baru, yaitu genetic genealogy. Mereka mengunggah DNA itu ke situs silsilah keluarga umum, situs yang biasa dipakai orang untuk mencari nenek moyang mereka, dan sistem menemukan kecocokan dengan beberapa orang yang merupakan sepupu jauh si pembunuh. Dari sana, ahli genealogi bekerja mundur. Mereka membangun pohon keluarga raksasa, mengecek akta kelahiran, akta kematian, obituari koran, menyusun puzzle manusia satu persatu. Siapa di keluarga ini yang laki-laki? Siapa yang tinggal di Colorado tahun 1982? Siapa yang usianya cocok? Hingga akhirnya, semua petunjuk itu mengerucut pada satu nama, satu orang yang memenuhi semua kriteria itu. Alan Lee Phillips. Tapi polisi tidak bisa langsung menangkapnya hanya berdasarkan pohon keluarga. Mereka butuh bukti fisik. Mereka butuh DNA Alan yang fresh untuk dibandingkan dengan darah tahun 1982. Maka dimulailah operasi pengintaian. Januari tahun 2021, polisi membuntuti Alan yang saat itu sudah berusia 70 tahun. Alan terlihat pergi ke sebuah restoran cepat saji. Dia memesan makanan, makan di dalam mobilnya, lalu dia melakukan kesalahan fatal. Dia mengelap mulutnya dengan serbet, lalu membuang serbet dan gelas minumannya ke tempat sampah. Begitu Alan pergi, tim polisi langsung menyergap tempat sampah itu layaknya harta karun. Mereka mengamankan sampah bekas Alan dan membawanya ke laboratorium. Dan hasilnya, setelah hampir 40 tahun bersembunyi di balik kehidupan normal, topeng Alan Lee Phillips akhirnya hancur berkeping-keping. Monster itu akhirnya punya nama. Setelah bukti DNA di tangan, polisi tidak membuang waktu. Pada tanggal 24 Februari tahun 2021, tim SWAT dan kepolisian setempat mengepung sebuah rumah kecil di Dumont, Clear Creek County. Mereka mengetuk pintu. Yang keluar adalah seorang kakek tua berusia 70 tahun, berambut putih, tampak rapuh. Itu adalah Alan Lee Phillips. Saat ditangkap, Alan tampak bingung. Dia menyangkal semuanya. Dia bahkan berkata dengan arogan, "Saya tidak pernah menginjakkan kaki di Breckenridge." Tapi, kejutan sebenarnya baru muncul setelah Alan ditangkap, ketika para detektif mulai menggali masa lalunya. Untuk menyusun berkas penuntutan, mereka menemukan sebuah laporan polisi tua dari malam kejadian 6 Januari tahun 1982. Ternyata, pada malam saat Annette dan Bobby Joe dibunuh, polisi dan pemadam kebakaran sebenarnya sudah bertemu dengan Alan Lee Phillips. Malam itu, suhu mencapai minus 20 derajat. Badai salju mengamuk di Guanelapes, puncak gunung yang sangat terpencil. Alan Lee Phillips terjebak di sana dengan truk pick-up-nya. Dia panik. Dia menyalakan lampu depan mobilnya. Berkedip-kedip, SOS, kebetulan yang luar biasa. Sebuah pesawat kargo melintas di atasnya. Mereka melihat kode SOS itu dan melapor ke otoritas setempat. Fire Chief wilayah itu, Dave Montoya, mempertaruhkan nyawanya menembus badai untuk menyelamatkan orang yang terjebak itu. Saat Montoya menemukan Alan, dia melihat wajah Alan penuh luka memar dan baret. Alan beralasan, Saya tadi turun mau kencing, terpeleset, dan wajah saya menghantam mobil." Fire Chief Montoya percaya. Dia merasa kasihan. Dia membawa Alan ke kantor polisi, memberinya selimut, kopi hangat, dan membiarkannya tidur nyenyak di kantor polisi sampai badai reda. Montoya tidak sadar bahwa memar di wajah Alan itu bukan karena terbentur mobil. Itu adalah tanda perlawanan terakhir Bobby Joe Oberholzer. Kemungkinan besar, Bobby Joe memukul wajah Alan dengan gantungan kunci kuningan itu sebelum dia ditembak. Bayangkan ironinya. Saat mayat Bobby Joe membeku di Hoosier Pass dan mayat Annette terendam di sungai, pembunuhnya sedang duduk santai, minum kopi, dan ngobrol bersama polisi yang seharusnya menangkapnya. Dave Montoya, petugas yang menyelamatkannya dulu, masih hidup saat Alan ditangkap tahun 2021. Dia sangat shock. Dalam sebuah wawancara, Montoya berkata dengan emosional,
Tuhan punya rasa humor yang aneh. Saya menyelamatkan nyawanya malam itu. Supaya 40 tahun kemudian, dia bisa membusuk di penjara. Persidangan digelar pada tahun 2022. Alan terus membantah dan bersembunyi di balik kata tidak tahu. Namun, sains tidak bisa berbohong. Bukti DNA yang 100% cocok, ditambah catatan lokasinya yang kebetulan ada di Guanelapes, menjadi bukti yang terlalu kuat untuk diruntuhkan. Juri hanya butuh waktu singkat. Pada September tahun 2022, Alan Lee Phillips dinyatakan bersalah atas 2 tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Hakim menjatuhkan vonis 2 kali hukuman seumur hidup, berturut-turut tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Tapi Alan menghabiskan sisa hidupnya di penjara jauh lebih singkat dari dugaan siapapun. Hanya 4 bulan setelah divonis. Tepatnya Februari 2023, dia ditemukan tewas bunuh diri di dalam selnya. Sebuah jalan pintas terakhir untuk lari dari hukuman seumur hidupnya. Tapi kemenangan terbesar hari itu bukan vonis hakim, melainkan kebebasan sesungguhnya bagi Jeff Oberholzer. Selama hampir 40 tahun hidup di bawah tatapan curiga orang-orang, akhirnya nama Jeff bersih total. Di ruang sidang, terjadi momen yang sangat menyentuh. Putri dari si pembunuh, Alan, menangis terseduh-seduh. Dia tidak tahu menahu soal kekejaman ayahnya. Jeff Oberholzer, pria yang kehilangan istrinya dan dituduh sebagai pembunuh, berjalan mendekati putri Alan. Dia memeluknya. Jeff berkata bahwa mereka berdua sama-sama korban dari kebohongan Alan. Kasus ini mengajarkan kita bahwa kejahatan mungkin bisa bersembunyi di balik badai salju, di balik waktu, bahkan di balik wajah kakek tua yang tampak tak berdaya. Tapi pada akhirnya, entah itu lewat jejak DNA atau takdir yang tertunda, kebenaran akan selalu mencari jalannya sendiri. Nah, paranoid, gimana menurut kalian soal kasus ini? Terutama soal petugas yang tidak sengaja menyelamatkan pembunuh berantai itu. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menemani saya di Paranoia Files hari ini. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka storytellingnya. Subscribe buat yang belum, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di misteri berikutnya. Stay paranoid, stay safe.